Halo anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Bu Guru pada hari ini. Bu Guru harap kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar juga tentang SBDP, yaitu gambar cerita pada cover buku. Selamat menyaksikan pembelajaran Bu Guru yang Bu Guru sediakan dalam sebuah slide di video berikut ini. Jadi anak-anak, cover atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili dari buku tersebut. Jadi kalau kalian punya buku, kalian bisa melihat di paling depan buku kalian itu yang disebut dengan cover atau sampul buku. Dan di cover atau sampul buku itu berisi tentang apa yang kalian ingin baca. Misalnya kalian ingin membaca tentang makanan, berarti di cover tersebut ada gambar tentang makanan dan tulisan yang berisikan tentang makanan-makanan. Berikutnya, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah cover buku adalah yang pertama, judul buku dapat dibaca dengan jelas. Yang kedua, bentuk dan jenis huruf memiliki tampilan yang menarik. Yang ketiga, memiliki nama penulis. Yang keempat, harus ada identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik yang mewakili isi buku. Jadi cover itu harus mempunyai gambar yang menarik yang mewakili isi buku agar menarik peminat orang untuk membaca buku tersebut. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang buku. Dan yang terakhir, identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan kalian sebuah contoh dari sebuah cover buku ya. Nah, ini perhatikan cover berikut. Di sini ada 3 bagian dari cover buku. Yang pertama cover depan, yang kedua cover belakang, dan yang ketiga ada punggung buku. Cover depan terletak di depan buku, di cover belakang terletak di bagian belakang buku. Sedangkan punggung buku itu adalah yang terletak di antara tengah-tengah cover depan dan cover belakang. Nah, berikutnya ini adalah contoh gambar dari cover buku dan Bu Guru akan menjelaskan unsur-unsur yang tadi Bu Guru sudah jelaskan dan ini terdapat pada gambarnya langsung ya. Yang pertama ada identitas penerbitnya. Yang kedua, identitas buku pada punggung buku. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Yang ketiga, ada gambar cover. Jadi kalau ini tentang buku pendidikan, berarti gambarnya harus berkaitan dengan pendidikan. Yang berikut ada nama penulis. Nama penulis buku harus diletakkan di cover buku bagian depan. Kemudian judul buku juga seperti itu, harus ada di cover buku bagian depan dan belakang dan ditulis secara besar. Kemudian yang terakhir ada sinopsis buku atau rangkuman dari buku yang ingin kalian baca. Seperti itu ya anak-anak. Nah, cover dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama cover berdasarkan kebutuhan buku. Contohnya seperti cover buku pendidikan, cover buku masakan, dan cover buku cerita. Yang kedua, cover berdasarkan tampilan seperti cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana, dan juga yang terakhir cover penuh warna dengan gambar. Sekarang guru akan memberikan kalian gambar dari contoh-contoh cover yang dibedakan berdasarkan kebutuhan buku dan berdasarkan tampilan. Yang pertama ada cover buku pendidikan. Kalian bisa lihat contohnya seperti itu ya. Yang kedua cover buku masakan. Kalian bisa lihat contoh pada gambar. Berarti kalau tentang masakan, berarti di cover depannya berarti ada gambar masakan. Berikutnya cover buku cerita. Kalian bisa lihat pada gambar, di situ ada cover cerita tentang gambar cerita rakyat. Berikutnya ada cover buku berwarna hitam putih. Jadi di cover itu hanya memiliki 2 warna, yaitu hitam dan putih. Dan yang terakhir cover buku penuh warna dan gambar. Jadi di cover itu mempunyai banyak warna dan banyak gambar. Biasanya ini terdapat pada buku cerita anak-anak, buku dongeng, dan lain-lain. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bu Guru. Untuk tugas kalian hari ini, kalian bisa mengerjakan buku Bupena 5A halaman 45 nomor 1 sampai dengan nomor 7. Anak-anak mengerjakannya di buku latihan SBDP kalian ya. Oke anak-anak, bagaimana video yang sudah Bu Guru berikan tadi? Kalian sudah memahaminya?
Nah, kalau sudah, jangan lupa kalian di rumah mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan ya, dan tetap menjaga kesehatan dan rajin belajar. Sekian dari Bu Guru, selamat pagi.